Terakhir sampai di sini, update americano dengan nasi goreng itu nggak bisa. Kemarin sempet tes nasi goreng begini dia bisa, tapi sekarang nggak bisa lagi. Update produk form, cek di watch. Karena ditambahin lowercase. Karena apapun yang di input nanti saya selalu testing, selalu mengconvert menjadi lowercase semua. Walaupun si user nulisnya tulisan besar, nanti di database selalu pasti tulisannya di convert menjadi tulisan kecil semua, lowercase. Nah, ketika saya mengkomparasi antara yang di input ini, oh salah nih ini, tep, 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 di update produk bukan update paket. Sini ini karena udah di ini kalau udah dibenerin. Kalau misalnya belum dibenerin, nah dia bisa. Nah, saya ambil contoh lagi. Tujuannya kan biar tidak terjadi duplikasi produk. Jadi produk yang sudah ada, misalnya nasi goreng, itu nggak bisa. Nah ini kan berhasil. Tapi kemarin ada yang kelupaan. Ini sebenarnya hal yang sudah bagian dari prosedur sih. Tapi saya lupa. Itu nih bisa dia itu update. Misalnya kan jadi nasi goreng, jadi ada dua nasi goreng di sini. Itu yang nggak boleh terjadi. Kenapa dia terjadi? Karena user nulisnya besar. Saya balikin dulu. Americano Coffee. Jadi kalau saya tulis nasi goreng standar emang nggak bisa. Tapi kalau nasi goreng yang tulisan besar, dia bisa diupdate. Nah itu yang nggak boleh terjadi. Kalau saya balikin lagi, coach name, lowercase. Jadi komparasinya ada tulisan kecil dengan tulisan kecil. Ini sebenarnya hal yang simple yang udah cuman karena kurang teliti aja. Kadang-kadang developer kurang teliti makanya dia perlu di testing itu perlu banget. Jadi kalau dia tulis nasi goreng oke, nggak bisa sesuai dengan ekspektasi dan tulisan nasi gorengnya besar sesuai ekspektasi. Walaupun tulisannya di pencampuran antara tulisan kecil dan besar, kayak gitu, itu juga nggak akan bisa. Karena apapun yang ada di sini, dia akan dibikin tulisannya dibikin kecil, tulisan ini nanti di convert tulisan kecil semua dan dikomparasi dengan produk name yang ada di database yang tulisannya juga kecil semua. Karena nanti apapun yang ditulis di sini itu sebelum masuk ke database di API ini kita sudah mengkonvert ke tulisan kecil. Itu standar sih sebenarnya. Memang kadang suka lupa. Dan ini udah kelar. Udah selesai. Yang kedua adalah ini juga udah diimplementasi di create product sampai juga mengimplementasi di bagian uh, create
trial company form. Kita cek di sini form. Nah, ini di sini. Jadi company ini kan bisa orang lain bikin company baru gitu. Jadi ketika calon customer dia bikin company baru, itu kita harus mengavoid duplikasi dari nama yang, jadi untuk menghindari nama yang sama company-nya gitu. Sampai kalau misalnya company-nya sama, saya masih bikin custom error aja sih. Error di disable buttonnya untuk menghindari si user untuk submit ke database. Jadi user nggak bisa mengklik button submit kalau has company name-nya sama, true. Ini udah di create produk, di paket juga. Kita cek di paket, update paket to lowercase update produk ya semua. Yang kedua, produk kena pengubahan ini nih. Yang tadinya select, saya bikin radio group kan. Kemarin agak kesulitan bagaimana radio group ini bisa bikin seperti ini, karena aslinya itu dia cek sini ya. Update product form pakai ini peer hidden tuh. Awalnya kan tulisan, awalnya select doang, select tulis option select biasa. Terus saya mau bikin radio button, terus bagaimana ininya nggak ada itu hubungan dengan peer. Kalau saya peer juga itu jadi di hidden, jadi lebih bagus. Kayaknya sekarang kan terakhir ini nih bang, terakhir itu apa, drink, kita mau ubah kategori jadi kategori food. Nah, jangan berubah jadi radio button tapi stylenya lebih bagus sih begini. Here ya hidden, baru kita customnya di custom di mana ya, terus saya bikin di kategori form label itu sesuai dengan kategori name-nya. Kalau kategori name-nya food, warnanya berbeda dari teks sampai ikonnya juga. Nah, yang dia tweak itu peer-nya ada di parent tuh. Jadi hide radio button biar nggak lupa, tuh dapetnya dari Tailwind CS. Check here. Nah ini, if you need to style an element based on the descendant of a sibling element, you can mark the sibling with the pupunya, saudaranya, with the peer class. Gitu. Jadi saya untuk nge-tweak pertama peer, terus peer has check hidden. Jadi di sini saya tak-atik peer area check border emat. Kalau kategori name-nya food, kalau kategorinya drink ini ini food, warnanya fuchsia. Kalau kategorinya others selain food dan drink prime. Jadi lihat di sini tuh lebih user lebih desainnya lebih bagus lah gitu. Bisa isi saya bikin di create dan di update. So far aplikasi udah bisa dites sih.
mungkin ada satu lagi, tapi sambil jalan ini udah di production, udah bisa di production dah, udah di push. Jika di start, mungkin ini bisa dibikin. Kalau ini select karena paket bisa banyak. Ini mungkin bisa diutak-atik juga. Di rate-nya bisa dibikin rade button juga. Saya belum tahu desainnya seperti apa. Mungkin belakangan, karena sekarang paling utama adalah testing, biar bisa dites lagi. Itu. Jika ada yang menonton video ini terus mau testing, silakan aja testing. Linknya ada di deskripsi biasanya. Ada cozyq.com. Sign in aja dengan via Google, aman. Jadi kita di sini nggak menyimpan passwordan lagi. Udah jadul. Kalau mau cek dokumentasi ini, klik dokumentasinya ada semua, diklik dokumentasi. Terus di sini ada semua. Nanti saya update juga lah tentang uh, stockable product gitu. Dan tutorial ini sebenarnya tutorial dia untuk orang testing sih, bukan buat calon klien atau orang yang buat nyoba. Nanti akan saya buat, tapi mungkin akan buat IG-nya dulu. Cuman belum ketemu teman atau partner yang bisa handle marketing gimana. Tapi ya sambil jalan, yang penting tujuan yang bisa saya lakukan adalah maksimal, produknya bagus, cepat, dan dijualnya juga murah. Biar orang tuh juga kalau produk bagus ya orang akan balik lagi gitu. Nah, untuk teknologi ya kalau kita mau cepat hasil, kita harus update teknologi. Ini teknologinya bagus. Update. Nah, mungkin kalau kita mau cek si update stok ya, kita bikin sama ini dulu nih. Kita ke profile, kemudian ke produk, kemudian kelihatan. Jadi di sini ada stok nih. Kalau kita lihat di sebelah kanan, jumlah stoknya ada berapa, kita kelihatan di sini. Tuh. Kalau tapi sifatnya feature ini sifatnya opsional, bisa dipakai bisa enggak. Kalau kita nonaktifkan, dia nggak ada. Kita aktifkan, dia ada. Pertama, jadi fiturnya stockable product secara default itu ada, tapi bisa dinonaktifkan jika tidak memakai fitur stock. Yang kedua adalah cara update-nya. Kalau dia dalam keadaan enable, dia nggak bisa diedit dan nggak bisa diupdate. Tapi kalau jadi harus di disable dulu, gitu. Dinonaktifkan dulu. Dalam arti ketika ini dinonaktifkan, maka secara real time itu nggak ada di list. Soalnya drink ya. Nah, ada satu, karena kalau kita aktifkan Americano, dia langsung keluar secara otomatis, secara real time. Bukan hanya dengan akun yang sama, tapi dengan berbeda akun, tapi company yang sama atau tenant yang sama, kasir, manajer, dan lain sebagainya, dia ini uh, sama sama real time-nya juga. Jadi kalau dinonaktifkan,
dia nggak nongol, baru kita bisa edit itu. Jadi nggak mengganggu atau bentrokan perbedaan modifikasi data dari harga dan lain sebagainya gitu. Dan dia juga bisa diupdate stoknya di sini. Sebelumnya kan update stok tuh taruh di sini. Tapi khawatir ketika untuk mengedit, memodifikasi update stok ini akan lebih sering dibanding dengan memodifikasi harga. Khawatirnya ketika mengupdate stok ada salah-salah input, akhirnya nggak sengaja eh, ada cost price atau sales price yang eh, diubah atau kategori yang tidak. Jadi untuk menghindari kemungkinan itu dipisah. Itu bagian dari desain si UI. Kalau dia jumlahnya di bawah 5 atau 5, nah di sini ada warna, jadi ada warna kuning. Secara psikologis itu warning. Kalau dia 0, dia akan berwarna merah. Dan kalau dia berwarna merah, saya aktifkan dulu. Dia nggak bisa di order karena 0. Kalau kita ganti, kita disable dulu, terus kita update stoknya misalnya jadi 15, save, kemudian kita aktifkan, isi dia 15. Jadi kita bisa order. Saya kasih contoh ordernya seperti apa. Americano kita order ya. Jadi ketika di order, ya ini hal yang biasa ya, ditambah dia akan berkurang stoknya, kalau dikurangi dia akan bertambah. Ambil ada 7, berarti sisa 8 gitu. Kalau kita tambah lagi, nah ini sisa 4 jadi kelihatan. Ini jadi 11. Kita tambah lagi sampai 15. Kita udah nggak bisa lagi tuh tambah. Jadi kita bisa kurangi jadi 10 misalnya. Kita update. Nah, kalau sebelum itu di print, kas order ini masih sifatnya belum, apa sih namanya itu, ordernya tuh masih bisa di cancel. Kalau kita cancel dia harus balik lagi, 5 tambah 10 jadi 15 tuh. Jadi kalau kita ada print, kita nggak bisa remove lagi ya, karena kalau udah di print, print order, masuk ke masuk ke kitchen atau ke bar udah buat ya, si order nggak bisa di cancel lagi. Tapi kalau ini kan belum di print, belum di order tuh. Nah pertanyaannya tuh gini, kenapa ini stok ini dibikin fiturnya opsional? Padahal kan stok ini kan hal yang mandatory ya di e-commerce, di mana online shop. Iya, stok model seperti ini di stok standar. Jadi kalau misalnya rokok ada 12, ya di 12. Kalau minuman, bagaimana kita tahu tuh ada 18, ada 7, kecuali mineral water, iya kita tahu karena kita beli jadi. Tapi kalau ini kan kita buat, ini food, nasi goreng, bagaimana tahu ada stok 20? Nah ini yang kadang akhirnya sistem tuh nggak restrict lagi. Sorry, terlalu jadi restrict dan tidak fleksibel lagi. Tidak mencerminkan apa yang terjadi di dunia nyata. Karena kan sejatinya yang kita stok itu bukan nasi goreng, tapi bahan-bahan pembuatan nasi goreng. Istilahnya kalau di Excel, ini bill of material.
Jadi bahan-bahan kopi. Jadi yang kita stok tuh harusnya tuh adalah susunya berapa mili, pembuatan sirupnya, gulanya. Nah ini bahan-bahan ini disebutnya adalah bill of material. Nasi goreng apa yang jadi bill of material? Telurnya. Pembuatan satu porsi nasi goreng perlu satu telur, berapa gram beras dan lain sebagainya. Jadi kalau kita punya stoknya sekian liter beras, ketika kita membuat 10 nasi goreng, berarti satu nasi goreng adalah sekian gram beras kalian 10 dijumlahkan, dan itu akan dikurang stok yang ada 10 liter itu dikurangi beberapa gram beras. Nah itu jadi yang harus di trace itu adalah bahannya. Nah, untuk case aplikasi ini kan bukan aplikasi general, ini aplikasi yang khusus biliar. Nah, umumnya biliar itu menyediakan kafe. Jadi daripada mereka sewa dua sistem, satu biliar, satu kafe, saya membuat itu per, perkawinan antara point of sales seperti restoran dengan aplikasi rental yang yang khusus untuk mentrace meja biliar dari booking, dari database customer dan lain sebagainya. Nah, karena primary-nya kafe di biliar ini bahan-bahannya adalah bahan-bahan yang dibuat. Nah, untuk sistem stok seperti ini, menurut saya sih sebenarnya useless, nggak ada guna, kurang berguna sebenarnya. Yang berguna adalah kalau barangnya sempurna melt atau mineral water, Coca-Cola yang botolan atau apa. Itu iya, karena bisa mencerminkan stok yang ada di dunia nyata. Nah, kalau minuman seperti kopi, nasi goreng, enggak. Itu sebenarnya. Jadi kenapa kalau nanti dirasa mengganggu, saya bikin opsional, tinggal dinonaktifkan aja di sini. Nah, untuk update jumlah stok itu kan aksesnya manajer, kasir nggak bisa. Yang melakukan operasi penjualan transaksi adalah kasir. Jadi kalau stoknya habis, satu hari misalnya diancang-ancang, kalau dibikin aja 25 porsi goreng satu hari, tahu udah habis 25 porsi, orang order atau ada customer mau order lagi nasi goreng 2, di stok udah nol, berarti udah nggak bisa dipakai sistemnya, nggak bisa diupdate, nggak bisa melakukan order customer. Padahal kenyataannya di dapur atau di kitchen sebenarnya masih memungkinkan untuk memasak 2 atau 3 porsi lagi, dan itu kan harus disimpan di database karena tujuannya itu. Berarti harus panggil manajer, update lagi. Lucu kan? Berbeda kalau misalnya kita beli ada sekitar 200 mineral water. Karena dalam 1 bulan atau dalam waktu 10 hari udah habis. Ya udah habis. Sistemnya nggak bisa jalan karena memang udah habis ya. Di stoknya juga udah nggak ada. Sama inputnya benar. Kemudian kan pertanyaan lagi, biasanya itu akan menimbulkan pertanyaan lagi, kenapa nggak buat aja sistem stok yang lebih detail, di mana bisa men-trace bukan hanya produk jadinya aja, tapi bahan produknya, bill of materialnya, bikin hal seperti itu kan lebih keren kan, bisa trace garam, gula, nge-trace telur.
Padahal hal itu udah lama orang banyak buat. Belum saya coding, saya jualan tuh di sini. Belum ngerti coding, baru belajar-belajar aja. Itu saya fokusnya emang jualan. Itu ada namanya manufacturing atau MRP. Kalau tahu Odoo adalah tuh Enterprise Resourcing Planning. Seperti itu Apple to Apple dengan SAP, tapi SAP itu closed source, sedangkan Odoo itu open source. Jadi ada sebagian open source, ada lagi yang enggak. Jadi saya ambil yang open source-nya, pelajari fungsi-fungsinya, terus saya jualan kasiran jauh sebelum Mocha ada. Ketika Mocha ada, kita nggak bisa jualan lagi. Tuh saya buat itu dari POS, bisa handle ke purchase order, manajemen, sampai juga ke manufacturing. Nah, di manufacturing ini, MRP, Manufacturing Research Planning ini, terdapat fitur BOM, Bill of Material, dan arti bahan-bahan pembuatan produk yang akan dijual itu bisa di-trace. Dan saya pernah jual 4 atau 5 lah memakai itu. Tetapi sistemnya bagus, ownernya senang. Tapi sistem itu bertabrakan sama kultur SOP-nya. Kita bisa mengetrace sisa, misalnya resep pembuatan minuman sesuatu lah. Dulu pada satu minuman keras. Jadi bisa mengetrace berapa os sisanya gitu. Campuran Sprite dipakai sisanya berapa os itu ada di situ. Gitu. Tapi itu akhirnya karena SOP-nya nggak disiplin, ya ada minuman sisa ditenggak sama bartender, hilang. Dan data-data di sistem tidak lagi sesuai dengan apa yang terjadi di kenyataannya. Jadi stoknya antara apa jumlah stoknya akan berbeda dengan jumlah yang ada di sistem. Itu satu hal lagi. Jadi sekiranya saya buat ini, SOP kita biasanya ketemu customer SOP-nya berantakan. Nah, yang kedua biasanya nggak disukai sama yang, ya kalau yang ada yang hilang atau apa sistem, jadi akan ribet, jadi nggak terlalu. Yang kedua, developer baru satu, jadi buat bikin ini kompleks banget. Jadi buat saya tuh masih mikir, sebenarnya seneng, pengen pengen buat itu, cuman karena developer masih satu, masih self developing, developernya masih self, udah bikin, udah ngetes sendiri ya, kacau dah testing time. Apalagi kalau pas jadi juga kita masih ada kendala lagi tadi saya sebut. Jadi kenapa stok kabel ini saya buat, tapi fiturnya itu opsional, mau dipakai oke, dipakai silakan. Itu, nah saya udah selesai, ada lagi jadi bisa dites. Mudah-mudahan kalau ada yang mau coba tes, mau bantu, akan dengan senang hati. Jadi saya linknya ada di deskripsi, dan kalau masuk di view.com, ketika sign in dengan ini hanya bisa pakai Gmail ya, kalau nggak ada Gmail ya bikin sendiri ya. Langsung otorisasi, autentifikasinya langsung si Google, jadi jangan khawatir, Google yang handle. Kita nggak nyimpen nyimpen password, nggak nyimpen nama, sebenarnya kita cuma tahu nama sama image aja udah selesai. Dan kita juga nggak khawatir ada orang yang iseng menghack, jadi dia harus menghack Google dulu baru bisa aplikasi ini dihack.
pakai ada di penjelasannya di dokumentasi, penjelasan dokumentasi dibaca-baca aja. Sebenarnya tanpa perlu dibaca, saya sempat ada satu anaknya pemilik biliar gitu, tiga, dia nggak baca dokumentasi, dia nggak nonton video, dia coba aja langsung, dia bisa menjalankan itu, berarti bagus. Ya kan seharusnya kayak gitu, kita kan juga nggak Facebook nggak ada tutorial-tutorial gimana Facebook, nggak ada gitu. Instagram atau YouTube, YouTube Kids apalagi keren banget. Tapi anak kecil pun juga bisa. Nah itu sesuatu tujuannya itu, si desainer tuh yang bagus sebenarnya nggak perlu tutorial, nggak perlu dokumentasi, jadi dia bisa bisa menjalankan aplikasi ini karena bagi dia mudah, nggak terlalu ngejelimet, dia nggak baca dokumentasi, dia juga nggak nonton video tutorial, dia di otorisasi di sini dijelasin tentang Google Auth siapa. Nanti dicoba-coba, jika sign in nanti ada nomor telepon saya tuh, WA saya, bisa sekarang langsung WA kalau untuk informasi lebih lanjut. Hmm. Paling itu aja, mungkin saya akan membenahi yang sifat-sifat lebih ke UI aja sih, animasi atau ini tambah informasi di homepage-nya. Ada beberapa lagi seperti saya mau ini defaultnya itu sesuai standar internasional, dalam arti sama bahasa Inggris tapi bisa juga language ke bahasa Indonesia, itu next time. Yang kedua, mata uangnya nggak bisa dipilih, jadi antar terserah mau rupiah atau dolar atau apa, jadi bisa kemungkinan dapat customer dari luar. Tiga, mungkin mau ke aplikasi Android atau iOS-nya, tapi ya itu lama banget pengerjaannya. Mungkin saat ini bikin ke PW aja, progress web. Jadi web tetap web, tapi rasanya seperti rasa native mobile. Cuma harus banyak saya pelajarin lagi. Caranya sih nggak terlalu sulit, tapi mau baca implikasinya gimana. Jadi lebih, saya pernah dengar baca-baca di community, jadi agak lambat. Nah, tapi itu sekitar setahun atau satu dua tahun yang lalu. Itu mudah-mudahan sekarang oke. Jadi saya fokus ke situ. Karena ini bikin rasanya natif nanti di mobile. Walaupun di mobile app-nya itu juga responsif ya. Di tablet dari sisi eh, mobile ini yang paling kecil dah. Sampai juga nih misalnya di produk yang paling menjelimet, berapa kali ngutang hati misalnya. Nah, ini harus, jadi ini juga tetap bisa, sebelumnya nggak bisa. Jadi, jadi apapun height-nya berapa, tingginya berapa, device-nya, ini bisa di scroll, bisa di scroll. Oke, itu aja sih. Bye.